Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 Solih-solihah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 pada pembelajaran yang kelima dan yang keenam. Nah, anak-anak solih-solihah, materi yang pertama akan kita pelajari yaitu kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi yang beragam. Potensi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di Indonesia, mayoritas penduduknya bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama antara lain padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Nah, sedangkan di bidang perikanan antara lain ikan cakalang, kepiting, udang, tuna, tongkol, dan rumput laut. Beberapa wilayah memiliki potensi bahan tambang yang melimpah seperti minyak gas dan bumi, batu bara, tembaga, emas, dan perak. Brunei Darussalam kaya akan barang tambang, salah satunya minyak bumi dan gas alam yang menjadi sumber pendapatan terbesar di Brunei Darussalam. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai penambang minyak bumi. Di Malaysia, mayoritas penduduknya bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama antara lain karet, kelapa sawit, lada, teh, padi, dan kopra. Penduduk lain bekerja di bidang perdagangan, perindustrian, dan pertambangan. Di Singapura, kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Sedangkan untuk di Thailand, sebagian penduduknya bergerak di bidang pertanian. Padi merupakan komoditas utama Thailand, sehingga Thailand mendapat julukan lumbung padi dunia. Selain itu, penduduk Thailand juga bergerak di bidang kehutanan, pertambangan, dan industri. Devisa utama Thailand berasal dari kegiatan pariwisata. Di Filipina, pertanian menjadi kegiatan ekonomi utama penduduk Filipina. Selain itu juga bekerja di bidang pertambangan dan perdagangan. Di Kamboja, bertani merupakan mata pencaharian utama penduduk Kamboja. Lahan pertanian diolah di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Hasil pertanian terbesar yaitu padi dan karet. Sedangkan di Vietnam dan Myanmar, sebagian penduduknya bergerak di bidang pertanian. Padi merupakan hasil pertanian utama di kedua negara tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai merancang pembuatan patung. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa tujuan membuat rancangan terlebih dahulu adalah agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan. Nah, ada beberapa tahapan membuat rancangan patung. Yang pertama, membuat sketsa. Sketsa biasanya berupa goresan sederhana menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung. Tahapan yang kedua yaitu memilih alat dan bahan. Apakah bahan yang digunakan itu menggunakan bahan lunak atau bahan keras? Tahapan yang ketiga yaitu memilih teknik pembuatan. Nah, teknik pembuatan ini harus menyesuaikan dengan bahan yang digunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran yang keenam, yaitu mengenai materi membuat simpulan berdasarkan informasi penting dari teks laporan. Seperti biasa, sebelum membuat kesimpulan, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Kemudian membuat simpulan berdasarkan informasi penting tersebut. Materi selanjutnya yaitu
penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Penegakan keadilan akan membuat masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Beberapa pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir yaitu menghargai hasil karya orang lain. Nah anak-anak, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.